hayawan raksasa yang kau sangka tinggal di masa silam. Padahal tidak ada lembar sejarah kehidupanmu yang aku tidak merasuk di dalammu. Bahkan aku berdampingan dengan kuon, proton, elektron, daging, busukmu. Aku sais gelombang nafsu dan frekuensi sejarahmu. Aku meniupkan zat titipan Tuhan di hawa peranamu. Aku mengurai diri, menginti menjadi kristal di pusat jantung. Aku bertopeng cahaya palsu, kupompa teknologimu menjadi budaya tanpa kecerdasan. Kristalku memancar melalui gelombang, memecah pikiranmu sampai terkeping-keping, menyeret hatimu ke ruang-ruang hampa, membanting jiwamu hingga terputus saraf-sarafnya. Aku menguntit kemanapun langkah kalian. Kutandai jalan peradaban kalian yang membentang, yang segera berujung di gerbang kehancuran. Berlari ke atas bukit, ku tengok negeriku dari kejauhan. Wahai para kekasih di tanah airku yang kesepian, apa yang sedang kalian lakukan? Aku menyaksikan 120 juta orang kosong wajahnya. 120 juta orang diombang-ambingkan oleh hanya 1 juta orang. Diseret, digiring, dicerat, dilemparkan ke ruang-ruang hampa yang tanpa masa depan. Tetapi aku melihat 1000 orang berlarian ke sana kemari. Ada yang pergi cari Joyoboyo, ada yang ketik rek ke Mama Lauren, ada yang terbang ke Andalusia hingga Yunani dan Mesir kuno, ada yang bersila bertapa memasuki kuil Inka dan Maya, ada yang berendam di sungai, ada yang gelantung di pohon bak kelelawar, ada yang pergi semadi ke Gunung Lawu. Gelombang-gelombang, dan di tengah-tengah gelombang suara dari tanah air itu aku mendengar seorang lelaki berteriak. Aku deklarasikan hari ini, kabinetku bernama Kabinet Laba untuk Rakyat. Seluruh mekanisme kerja dan keputusan pemerintahanku harus menuju pencapaian laba untuk rakyat. Bersama para menteri dan semua aparatur pemerintahanku, aku bersumpah dan mendapat laknat langsung dari Tuhan jika bernafas, bergerak, melangkah dan melakukan apa saja tidak demi memperjuangkan laba untuk rakyat. Ini bukan soal siapa presidennya dan siapa wakilnya. Juga tidak penting apakah engkau jadi presiden atau jadi Bambung Melarat. Para preman, kiai, artis, jenderal, pedak silahkan jadi nomor 1. Tapi syaratnya mengabdi kepada laba untuk rakyat. Siapapun saja yang sudah terlanjur menghuni tanah negeriku, dan siapapun saja yang datang dari luar, semua bekerja dan mengabdi kepada satu hal saja, laba untuk rakyat. Makhluk-makhluk raksasa siapapun nama kalian, IMF, Bank Dunia, ADB, USAID, modal asing, modal ajaib, wewe gombel, genderuwo, banaspati, termasuk sundel bolong, silakan masuk ke Indonesia, bergabung di dalam prinsip laba untuk rakyat Indonesia. Setan, iblis, konglomerat, global, sistem moneter internasional, dajjal, Illuminati, alumbrados, drugun di momonono lengeng, silahkan berkiprah. Tapi begitu memasuki batas pagar negeriku, hanya satu yang berlaku, laba untuk rakyat. Silahkan para ahli bicara tentang negara, kerajaan, monarki, teokrasi, sosialisme, baik yang religius maupun yang setengah religius, kapitalisme, ultrakapitalisme, neoliberalisme dan keynesisme. Tapi kun fayakunnya cuma satu, laba untuk rakyat. Mau mengolah tambang, batu bara, emas, silahkan. Mau bikin mall-mall, Carrefour, Kersri, Kertu. Mau bikin PT Kapal Keruk, perusahaan glowong internasional, silahkan. Tapi berunding sama saya. Dan aturan pembagian hasilnya hanya satu, laba untuk rakyat. Iblis mau bikin perusahaan, malaikat Jibril mau bikin parpol, silahkan. Tuhan mau kos, silahkan. Silahkan masuk semua imperialisme jenis apa saja. Silahkan subversi penjajahan lewat kampus-kampus pendidikan dan media-media.
santet, tenung, rudal, bedil, senapan peluru, matamu. Tapi urusan negeriku cuma satu. MPR, DPR, DPD, atau silakan bikin lagi KPR, Pak D, Bude, lembaga sayang masalah, aktivisme, lembaga dana internasional, tayangan rasan-rasan dan wawancara lempar batu dari kejauhan, majelis oron itu. Madhab gender, komunitas munafik liberal, silahkan berjoget di panggung nasional, tapi tidak ada aturan, tidak ada undang-undang, tidak ada policy, tidak ada rapat dan surat keputusan, kecuali demi laba. Pisahkan secara transparan kas pemerintah dengan kas negara. Tidak ada pegawai negeri yang patuh kepada atasan. Yang ada adalah pegawai negara yang taat kepada undang-undang. Rakyat adalah pejabat tertinggi dan para pejabat adalah buruh dan pembantu yang digaji. Falsafah negaraku pancalaba. Laba akhlak, laba ilmu, laba budaya, dan laba jasad. Undang-undang negaraku, undang-undang martabat rakyat. Nyuwun sewu, ideologi negaraku adalah manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula lan Gusti, bahasa Arabnya tauhid bainallah wan nas. Allahu Akbar. Di dada pemimpin, dalam dada kalian bersatulah rakyat dengan Tuhanmu. Engkau tidak akan menyakiti rakyatmu karena engkau tidak mau dilaknat oleh Tuhanmu, dan engkau tidak patuh kepada Tuhanmu karena rakyat akan marah kepadamu. Tuhan dengan rakyat menyatu di dalam kalbumu, menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat administrasi, menjadi pusat segala persidangan dan keputusan-keputusan. Itulah sejatinya pemimpin yang dibutuhkan oleh negara. Lambat atau cepat, kalian semua dan makin banyak orang di berbagai wilayah, di berbagai provinsi, kabupaten, desa, dan kota akan makin banyak yang bersedia mati untuk laba, untuk rakyat.